Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Dewi Prameswari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit membahas tentang beberapa hal dari mata kuliah Prophetic Leadership. Dan di antara hal-hal tersebut adalah yang pertama, karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. Kemudian yang kedua, sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam masa Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah pembentukan Piagam Madinah, sistem kepemimpinan dan kebijakan politik pada zaman Nabi SAW. Mari kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. Dari karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad dalam aspek keluarga, itu salah satunya adalah latar belakang kepemimpinan. Apa aja sih latar belakang kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, keutamaan keluarga dalam Islam, yaitu peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam mendidik anak, yaitu menjadi teladan dan panutan dari anak-anaknya. Ya, beliau menjadi teladan dan panutan sehingga dapat dicontoh dari sifat-sifat yang baik, yang mulia dari beliau. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan dalam menjaga keutuhan keluarga. Yang keempat, kasih sayang dan kelembutan yang beliau berikan kepada istri-istri dan anak-anaknya. Yang kelima, kesabaran dan kebijaksanaan. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan. Yang ketujuh, keteladanan dan motivasi. Kedelapan, komunikasi dan konsultasi. Dan yang terakhir adalah kepedulian dan tanggung jawab. Beliau peduli dan tanggung jawab terhadap keluarganya, sehingga setiap ada masalah atau hal-hal yang harus didiskusikan, beliau akan menjadi garda terdepan untuk bertanggung jawab dan peduli terhadap keluarganya. Kemudian lanjut dari latar belakang kepemimpinan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada contoh penerapan karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi seorang ayah dapat menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan bermain, bercanda, berdiskusi bersama, belajar bersama, dan melakukan hal-hal bersama seperti menghafal bersama, belajar bersama, hal-hal yang dilakukan bersama, memasak bersama, dan lain-lain. Kemudian, orang tua dapat memberikan keadilan yang setara pada anak-anaknya. Bisa beliau memiliki anak laki-laki dan perempuan, berikan hak-haknya sesuai kebutuhan anak masing-masing, seperti tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan anak kedua, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih pada sistem kepemimpinan pada saat itu? Nah, yang pertama ada konsep sistem. Konsep sistem itu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, menerapkan sistem yang berpusat pada keadilan, seperti kesepakatan para petinggi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu berarti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian, setelah konsep sistem, ada prinsip dasar ekonomi. Apa saja? Ada keadilan sosial, larangan riba, larangan menimbun barang, dan kebebasan berdagang. Kemudian selanjutnya ada kebijakan ekonomi Rasulullah SAW. Yang pertama ada penetapan zakat dan infak. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita lakukan setiap bulan Ramadan dengan ketentuan yang telah ditentukan, yaitu memberikan bisa sejumlah uang atau makanan yang biasa dimakan sehari-hari di daerah tersebut. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat harta sesuai nisab yang telah ditentukan. Seperti contohnya, saya memiliki harta sekian, nah
dengan nisab tersebut, batas pencapaian harta tersebut, nah itu wajib dizakatkan. Kemudian yang kedua, larangan riba dan penipuan. Yang ketiga, pengembangan sektor tani. Dan yang terakhir adalah pendirian pasar. Dilanjutkan dengan peran Baitul Mal. Apa saja peran Baitul Mal? Yang pertama, lembaga keuangan Islam pertama. Yang kedua, mengelola zakat dan infak yang telah tadi saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah membantu fakir miskin. Jadi, hasil infak dan zakat itu bisa disalurkan kepada fakir miskin. Dari orang-orang kaya itu diwajibkan zakat, itu untuk membantu orang-orang yang kurang. Jadi Islam mengajarkan betapa adilnya agama ini. Kemudian kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu pembentukan Piagam Madinah, sistem kepemimpinan dan kebijakan politik pada masa Rasulullah SAW. Nah, yang pertama itu adalah hijrah Rasulullah SAW membangun pondasi utama. Apa aja? Yang pertama, masjid sebagai pusat peradaban. Maksudnya adalah masjid itu sebagai tempat berkumpul di mana orang-orang menuntut ilmu, sholat, dan melakukan hal-hal muamalah yang lainnya. Jadi masjid itu menjadi pusat peradaban. Kemudian yang kedua, persaudaraan sosial antara kaum Ansor, Muhajirin, dan non-Islam. Mereka hidup bisa berdampingan dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka sepakati. Kemudian yang ketiga, pasar sebagai legasi kemandirian umat Islam. Mayoritas pada zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah semua orang berdagang. Dan berdagangnya di mana? Ya di pasar. Kemudian yang keempat ada Piagam Madinah. Piagam Madinah itu seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut, setelah hijrah Rasulullah SAW membangun pondasi utama itu, ada kisah toleransi pada zaman Rasulullah SAW. Itu yang pertama ada Al-Haris bin Kaldah As-Saqafi. Kemudian yang kedua ada Abdullah bin Uraikid, dan yang ketiga Huyai bin Akhtab. Orang-orang ini tuh orang yang punya toleransi tinggi. Mereka nggak pandang agama, nggak ini Islam, ini Yahudi gitu. Salah satu dari mereka itu adalah seorang dokter, di mana mereka itu membantu kaum muslimin yang terluka saat terjadinya peperangan. Mereka tidak memandang agama ini Islam, saya nggak mau bantu gitu, enggak. Nah, mereka ini bisa hidup berdampingan sebagai tadi dalam pondasi utama yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Persaudaraan sosial itu, mereka bisa hidup berdampingan antara Ansor, Muhajirin, dan non-Muslim. Nah, salah satunya itu kisah toleransi itu. Beberapa orang yang dikenal namanya sebagai orang-orang yang punya toleransi tinggi. Baik, sekian dari saya. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.